Nah, ini udah muncul ya anak-anak. Jadi, pada kegiatan kita kali ini, supaya kalian nanti bisa lebih mudah lagi dalam memahami konsep dan kegunaan dari simbol-simbol yang ada pada flowchart. Nah, sekarang kita akan coba untuk berdiskusi dan berlatih bersama-sama ya. Oke, untuk itu Ibu mau di sini kita berdiskusi secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya mau bikin sendiri atau dipilih sama Ibu? Dipilih sama Ibu aja. Oke, kalau gitu Ibu bakal bagi ke dalam 2 kelompok. Sesuai absen aja, jadi kelompok 1 itu ada Angel sama Tiara, dan kelompok 2-nya berarti ada Salma sama Rere. Sepakat ya? Oke. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan teknis untuk kegiatan hari ini. Nah, coba kalian nanti perhatikan dan amati contoh flowchart pada kedua gambar ini. Nah, nanti coba kalian analisis strukturnya itu kayak gimana, terus flowchart-nya itu tentang apa ya bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Nah, untuk waktunya Ibu kasih 10 menit. Cukup nggak kira-kira? Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Oke, nanti setelah berdiskusi, kita akan bahas dan berdiskusi secara bersama-sama tentang hasil dari analisis kalian. Nah, oh iya, untuk modul dan contoh flowchart-nya juga udah ada di Classroom, jadi kalian bisa buka ya kalau yang di sini kurang jelas. Mengerti, anak-anak? Oke, langsung aja. Waktunya 10 menit, silakan kalian amati dulu flowchart ini. Nah, gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Angel, boleh silakan. Bu, ini tuh ditulis atau diketik di hasil pengamatan? Oh, oke. Untuk itu boleh ditulis ya sebagai catatan kalian. Jadi nanti saat Ibu tunjuk untuk presentasi atau Ibu kasih pertanyaan, kalian ada megang catatan gitu. Tapi nggak wajib ya, tergantung kalian saja mau ditulis atau tidak. Mengerti ya, Angel? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya gimana? Aman? Kalau aman, silahkan lanjutkan diskusinya ya. Oke, untuk waktunya sudah 10 menit ya anak-anak, udah habis. Gimana nih? Kelompok 1 udah siap? Udah beres? Udah ya, oke. Untuk kelompok 2 gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau gitu di sini kita akan nentuin dulu nih kelompok mana yang akan memaparkan hasil diskusinya duluan. Nah, ini udah muncul ya anak-anak ya. Jadi, untuk kita menentukan kelompok mana dulu yang akan presentasi, Ibu bakal pilih dengan random pick ini ya. Jadi, nanti kelompok yang 3 kali kepick duluan, ya bakal presentasi duluan. Mengerti ya anak-anak? Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja Ibu mulai. Nah, oke, ini kelompok 1 beruntung banget ya. Jadi presentasi duluan. Sesuai kesepakatan tadi, ini kelompok 1 udah 3 kali kepilih duluan. Oke, sekarang berarti kelompok 1 ya yang akan diskusinya. Coba Ibu mau menjelaskan alur dari flowchart yang ini. Boleh, silahkan. Izin menjawab ya, Bu. Boleh, Jadi, silahkan Tiara. alurnya itu dia dimulai dari start, terus berlanjut ke proses tahap 1. Kemudian dari proses 1 ini nanti bakal muncul proses pilihan di mana jika kita memilih pilihan kedua,
prosesnya akan kembali ke awal. Sedangkan nanti ketika memilih pilihan pertama, maka akan masuk ke proses yang A. Nah, kemudian dari proses A ini akan terus berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya sampai prosesnya berakhir atau M. Oke, baik. Bagus untuk penjelasannya. Nah, gimana nih dari kelompok 2? Menurut kalian, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah tepat atau belum? Gimana kelompok 2 pendapatnya? Ingin menjawab? Iya, boleh. Salma, silahkan. Kalau kita sudah setuju, paling tadi dari proses decision-nya itu seharusnya lanjut ke proses baru proses yang A. Oke, betul ya. Tadi tanggapan dari Salma ya. Jadi tadi tuh ada yang kelewat, harusnya dari proses decision itu lanjut ke proses tahap 2 dulu, baru lanjut lagi ke proses tahap A. Nah, oke. Yang lainnya gimana? Ada tanggapan lain? Oke, sepertinya cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh ini Ibu akan kasih kalian beberapa pertanyaan nih. Coba sekarang Ibu mau Angelin nih. Angelin coba jawab. Di sini kan ada simbol-simbol ya. Di sini ada simbol-simbol flowchart. Nah, coba dijelaskan simbol-simbol apa saja yang kalian temukan. Jadi di sini ada terminator simbol, decision simbol, manual operation, manual input, dokumen simbol, sama processing simbol, Bu. Oke, sip, bagus. Yang lainnya gimana? Setuju? Atau ada yang kurang mungkin dari pemaparan Angel tadi? Oke, sepertinya lengkap ya pemaparan Angel tadi. Oke, sekarang Angel tadi sudah memaparkan ada simbol-simbol apa aja yang ada pada contoh ini. Nah, coba sekarang Ibu mau Rere menjelaskan fungsi dari simbol-simbol tersebut. Boleh, silahkan Rere. Regina. Jadi ada terminator itu untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan, kemudian decision itu pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Manual operation itu menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Manual input untuk menunjukkan proses masukkan data manual, dan dokumen simbol itu untuk menyatakan input berdasarkan dari dokumen berbentuk kertas. Itu, Bu. Oke, sip. Bagus ya, lengkap jawaban dari Regina. Nah, oke, untuk terakhir, Ibu mau bertanya nih, pertanyaan terakhir. Jadi, menurut kalian, tujuan dari kita mempelajari konsep flowchart ini untuk apa tuh, anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Boleh, gimana anak-anak? Ada yang mau coba jawab? Oke, ini ada salah ya. Jadi, ya Bu, dengan adanya flowchart ini untuk bisa memudahkan kita ke dalam yang akan dibuat jadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Mungkin itu. Oke, bagus ya pendapat dari Salma. Jadi tadi katanya flowchart ini bisa memudahkan kita nih dalam merancang dan merangkum alur media yang akan dibuat menjadi lebih sederhana dan pastinya untuk mudah dipahami. Begitu ya anak-anak. Yang lainnya ada yang mau berpendapat lagi? Atau sudah cukup jawaban dari Salma? Oke, udah mewakilkan ya. Nah, jadi di sini sebelum Ibu tutup, Ibu mau menjelaskan sedikit berdasarkan hasil diskusi kita tadi, kita dapat lihat ya anak-anak kalau dalam
flowchart itu perlu diperhatikan pemakaian simbol-simbolnya, karena setiap simbol itu punya fungsi yang berbeda-beda juga. Nah, kita juga bisa lihat dengan adanya flowchart ini dapat memudahkan kita nih dalam merancang dan merangkum alur media yang akan dibuat menjadi lebih sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Dan juga sebagai sarana komunikasi ya kepada orang-orang lain yang terlibat dalam proses pembuatan media agar tidak terjadinya yang namanya miskomunikasi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kalau dari kelompok 1 gimana nih? Paham? Paham, Ibu. Oke, bagus. Kalau dari kelompok 2 gimana? Paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, kalau paham mungkin kita tutup aja sesi diskusinya. Ibu sudah kasih tugas ya di classroom, nanti kalian boleh dibuka dan dicek. Oke, terima kasih ya anak-anak.